Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di dalam mushola ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan adanya ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini bukan mengisi kajian, tapi kita ngomong-ngomong secara kita ngomong-ngomong saja. Dalam artian pesan Ustadz Joko, saya di sini untuk mengisi kajian kepada kalian semuanya, tidak berkenaan dengan kitab apapun, yang mana kita dalam berkumpul di dalam malam hari ini kita niatkan untuk memperbaiki kualitas diri kita, yang mana apabila ilmu kita sudah kita peroleh dari banyak hal, dari pagi, dari siang, dari malam, dari sore hari, setiap hari kita sudah berkumpul di dalam suatu majelis mengkaji berbagai banyak kitab-kitab yang ada di dalam pondok pesantren ini. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak mengkaji kitab apapun, yang dalam artian pesan Ustadz Joko, saya di sini hanyalah untuk menyampaikan beberapa pesan. Anggaplah saya sebagai orang tua kalian atau mbak-mbak kalian atau ibu kalian, yang mana seorang anak jikalau sudah terlalu lama berjauhan dengan orang tua, setidaknya dia senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tuanya yang ada di rumah. Dan dalam hal ini saya mewakili dari orang tua kalian, yang mana keinginan saya dan para orang tua kalian di rumah yaitu sama, menjadikan kalian semua anak-anak yang berakhlak mulia, menjadikan kalian semua generasi penerus bangsa ini, generasi penerus agama ini, yang mana yang berkualitas, yang baik, yang soleh dan solihah. Karena dalam masalah pergaulan kita dalam sehari-hari banyak senantiasa kita jumpai berbagai macam manusia di muka bumi ini, yang mana kita harus pintar-pintar menjaga diri, pintar-pintar menjaga ucapan, pintar-pintar menjaga tingkah laku, agar apa? Agar kita bisa menjadi orang yang berkualitas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwasannya manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia yang berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mukmin yang sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Kita sering berkumpul dengan teman-teman, kita sering berkumpul dengan yang lebih tua atau yang lebih muda. Kita kadang mengesampingkan apa itu akhlak. Kita tidak pernah tahu apa itu sopan santun. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara menjaga mulut kita, menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, agar senantiasa mengeluarkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita, kita sering menyakiti teman-teman kita dengan ucapan kita, kita sering menyakiti guru-guru kita di dalam kelas, yang mana apabila kita diajar kita kurang mendengarkan, kita acuh tak acuh, kita asik ngobrol dengan sesama teman yang ada di samping kita. Lalu kita juga sering mengecewakan guru-guru kita dengan perbuatan kita, yang mana kadang kita
membuat sebuah kenakalan kecil, yang mana kenakalan kecil yang tidak pernah kita tidak pernah kita sadari, lantas jadi kelama-lamaan menjadi sesuatu yang besar. Jadi harapan saya sebagai ibu dari kalian semua, harapan saya sebagai orang yang lebih tua dari kalian semua, yang mana apabila soal ilmu mungkin kalian lebih paham, lebih berilmu dari saya, tapi pastinya saya lebih tua dari kalian semua. Dan saya di sini mengajak diri saya pribadi dan kepada semua anak-anak yang ada di pondok pesantren ini, mari kita senantiasa berpegang teguh pada akhlak yang mulia. Bagaimana kita berinteraksi dengan teman, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga, bagaimana kita berinteraksi dengan para penjual, bagaimana kita berinteraksi dengan para ustadz dan ustadzah yang ada di pondok ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan seterusnya. Jadi semuanya harus diatur dari awal mula kita datang ke pondok ini, kita niatkan, kita perbaiki niat kita, bagaimana niat kita sebagai seorang santri. Jangan sampai kita berlama-lamaan di sini berbulan-bulan sampai tahun-tahunan, lantas pulang hanya bisa membaca kitab kuning, hanya bisa mengetahui ilmu ini dan ilmu itu, lantas dalam kehidupan sehari-hari kalian mengabaikan aju tak aju, tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari selama ini. Jadi harapan saya, jadikan setiap ilmu apapun yang kalian peroleh di pondok pesantren ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal, ditulis, lantas dalam perbuatan sehari-hari kalian aju tak aju dalam ilmu tersebut. Contoh kecil saja, semisal dari kecil, mungkin dari SD kalian sudah kenal hadis an-nadhafatu minal iman atau huru syatrul iman. Lantas dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kamar berserakan, ada bantal berserakan, ada baju berserakan, ada sampah berserakan, kalian tidak memperhatikan, kalian tidak mau membuang pada tempatnya. Contoh kecil lagi, dari kecil mungkin kalian sudah dengar dari ibu kalian atau dari kakak kalian atau dari tetangga kalian, bagaimana seseorang muslim itu harus senantiasa berhias diri dengan akhlak yang mulia. Contoh kecilnya, ketika kalian ada teman yang sakit, kalian tidak peduli, kalian aju tak aju, kalian hanya sibuk ngurusin diri kalian sendiri. Padahal kalian di sini sesama saudara harus saling menyayangi, harus saling peduli, harus saling mencintai. Cinta itu luas, jangan diartikan ketika saya mengajarkan kalian harus saling mencintai, kalian salah paham dalam mengartikannya. Mencintai itu seorang anak juga pasti mencintai ibunya, seorang kakak juga pasti mencintai adiknya, seorang teman pasti juga akan mencintai temannya. Tapi jangan salah paham mengartikan cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang mana jika adanya cinta di dalam hati akan mendatangkan banyak kebaikan dan akan mengantarkan kalian kepada jalan yang Allah ridhoi. Jangan sampai atas bekal cinta lantas kalian salah paham. Semua karena cinta lantas kalian berpacaran di pondok pesantren. Kalian punya hubungan spesial dengan salah satu ikhwan. Kalian senantiasa caper atau cari perhatian atau suka ngobrol sana sini sama orang yang bukan muhrim kalian. Kalian harus paham bahwa cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang mana bisa mendatangkan kebahagiaan, yang mana mendatangkan ridho Allah pada diri kalian. Yang selanjutnya, harapan saya, segala sesuatu yang kita pahami, kita pelajari baik di dalam kelas maupun kita membaca sendiri di dalam kitab maupun di dalam buku maupun di dalam apapun itu, yang baik mendengarkan secara langsung kepada ustadz atau ustadzah atau secara langsung mendengarkan dari ibu-ibu kalian yang ada di rumah atau saudara kalian yang lebih tua, yang lebih paham akan ilmu, gunakan dengan sebaik mungkin ilmu tersebut. Jangan sampai kita itu hidup
sembarangan, nggak tanpa aturan. Kita sudah paham bahwasannya kita sebagai wanita, semisal kita memperlihatkan aurat kita saja tidak boleh. Tapi kenapa kita lantas kadang pacaran, kadang pegang-pegangan, kadang tidak berhijab ketika ketemu dengan dia dengan alasan biar kita terlihat cantik di hadapan dia, atau kadang kalanya kita cari perhatian atau agar orang tersebut lebih mencintai kita lagi. Kita harus paham betul ya nak, bahwasannya pacaran itu tidak ada dalam kamus agama kita. Yang ada itu adalah menikah dengan halal, yaitu carilah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang soleh, yang mana bisa mengantarkan kalian ke surganya Allah. Hidup di dunia ini sementara, jangan sampai kalian terlena, lantas kalian asik-asik, lantas kalian terlalu bahagia, terlalu enjoy karena kalian merasa masih muda, lantas kalian berfoya-foya, tidak karu-karuan, lalu tidak ingat bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Banyak di luar sana anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang baru berusia 6 tahun, 2 tahun, 2 bulan dan seterusnya sudah dipanggil oleh Allah, diambil nyawanya oleh Allah, kematian sudah datang. Jadi jangan abaikan umur kalian, pergunakan dengan sebaik mungkin. Harapan saya dan para pengasuh dan para ustadz dan ustadzah sama, yaitu saya menginginkan kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Jadilah kalian orang-orang yang soleh dan solihah. Jangan pernah mengecewakan kedua orang tua kalian dan para guru kalian. Kalian di sini itu tidak semuanya berbekal dengan kemampuan. Ada kalanya kalian datang ke sini dengan susah payah. Ada kalanya kalian datang ke sini dengan sangat tidak semua orang itu terlahir dari anak orang kaya raya. Jadi harapan saya, jadilah orang yang lebih paham dan lebih mengerti keadaan orang tua kalian. Jikalau kedua orang tua kalian terlahir menjadi orang kaya raya, jangan pernah berfoya-foya, karena apa? Kekayaan tidak akan selamanya abadi. Bisa jadi di tengah perjalanan kedua orang tua kalian bangkrut, tidak bisa meneruskan pendidikan kalian. Bisa jadi di tengah perjalanan kedua orang tua kalian sudah mendahului kematian daripada kalian, lantas hartanya berkocar-kacir kemana-mana. Jadi jangan pernah kalian menganggap bahwasannya dunia itu abadi. Semuanya tergantung kita, bagaimana kita mengatasi permasalahan yang ada pada diri kita dan bagaimana kita melihat kondisi kita. Jikalau kita memang terlahir bukan dari orang kaya, jangan pesimis atau jangan kita itu merasa rendah diri. Tapi kalian harus paham, orang itu mulia bukan karena kekayaannya saja, tapi bisa jadi karena ilmunya. Jadi kalian jikalau ada dari diri kita yang terlahir menjadi anak orang biasa saja, maka kalian harus bersungguh-sungguh lebih dari anak orang kaya. Kalian harus paham bahwa hidup itu tidak mudah, bahwa mencari apapun di muka bumi ini juga tidak mudah. Seperti kedua orang tua kalian di rumah, kalau kalian semisal di sini foya-foya, 1 bulan habis 1 juta, 1 bulan habis 2 juta, ya sah-sah saja dan halal-halal saja. Tapi kalau bisa kalian walaupun punya uang banyak, ditabung buat masa depan. Tidak usah dihabiskan langsung, bisa ditabung, bisa diamalkan kemana saja. Yang mana dalam sebuah hadis kan disebutkan, idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyah au ilmu yuntafa'u bi au waladin sholih yad'ulah. Jikalau kita telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatan kita kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin sholih yad'ulah, yaitu seorang anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Lah kalian itu bisa masuk ke ranah yang pertama. Semisal saya bersedekah jariyah karena uang saya terlalu banyak, 1 bulan saya dikasih uang jajan 5 juta, semisal seperti itu.
Lah ayam. Lah semisal karena banyak uang jajannya, kita harus selalu hidup prihatin. Hidup prihatin itu bagaimana? Ya melihat teman-teman, kalaupun saya orang kaya raya 1 bulan 5 juta, tidak kok lantas saya itu jajan, beli baju, beli peralatan make up yang mahal-mahal, terus beli apapun. Tapi kita harus ingat, kita tabung atau kita amalkan sebagai amal jariah. Ada pembangunan apa dibantu, ada pembangunan sekolah atau apa dibantu dengan uang tabungan kita sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang berilmu, yang mana ilmu kita harus bermanfaat buat diri kita dan umumnya buat semua orang yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kita ketika keluar dari pondok kita hanya nganggur, bercermin, lalu berdandan, lalu ngreng naik sepeda motor, lalu nongkrong bakso dan seterusnya. Tapi kalian harus punya ilmu, punya wawasan, punya keinginan yang tinggi, punya cita-cita. Jikalau saya pulang dari pondok pesantren, saya harus kemana dan kemana, yang mana intinya adalah mencari ilmu. Nah, jikalau kalian keluar dari pondok pesantren mau menikah karena sudah waktunya, ya tidak apa-apa. Ilmu itu tidak bisa berhenti ketika kita sudah menikah, lantas kita tutup buku kita. Tapi ketika kita menikah, carilah pasangan yang bisa mengerti kalian, yang paham tentang agama, bahwasanya kita sebagai seorang muslim punya kewajiban menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi harus tetap kita memperjuangkan dan mencari ilmu, dan jadikan ilmu itu ilmu yang berkah dan bermanfaat buat dunia kita dan akhirat nanti. Yang ketiga, kita juga harus bisa menjadi anak yang soleh, yang mana kita semua pastinya punya orang tua. Jikalau orang tua kita masih hidup, tentunya akan bahagia mendapatkan anak-anak seperti kalian, anak-anak yang soleh, sudah cantik, solehah, tinggi, putih. Lah kan pasti banyak tuh yang ngantri, jadi nggak usah khawatir ya nak. Kalian nggak usah khawatir loh mbak-mbak di sini, karena merasa aku sudah tua ya, ternyata aku berlama-lamaan di sini. Aku hanya mencari ilmu, pasanganku kemana? Tidak usah khawatir. Semua jodoh itu berdasarkan kualitas diri kita. Kalau diri kita hoya-hoya ya hoya-hoya saja. Kalau diri kita berkualitas, insya Allah jodoh kita juga luar biasa berkualitasnya. Jadi jangan pernah berpikiran kalian nanti terlambat menikah karena berlama-lama di pondok pesantren ini. Dan ketika di pondok tidak usah sibuk mencari lawan jenis buat ditetein. Apa itu bahasanya ditetein nak? Kita itu di sini kan setiap hari ketemu laki-laki. Lantas ketika di pondok ternyata ada satu-satu ikhwan ya, dia itu soleh, ganteng, terus setiap hari kayaknya belajar. Tak tetein besok ketika lulus aku mau jadi istrinya. Tidak usah ya nak, tidak usah. Karena apa? Nanti yang seperti itu malah kalian baper. Baper bagaimana ya, mengganggu kegiatan belajar kalian. Terus setiap malam bayangin dia mau buka buku, ternyata wajahnya yang hadir di buku tersebut. Lah jangan ya. Jadi kalian harus pinter-pinter mengatur waktu, mengatur diri kalian, termasuk mengatur perasaan kalian. Saya paham betul kalian sudah remaja, kalian tahu mana yang cakep, mana yang jelek, mana yang standar, mana yang tampan. Tapi semua itu tetap dijaga saja di dalam hati. Jangan sampai ketika kalian di pondok sudah terlalu berekspresi, lantas cari-cari sana sini, lalu sibuk memperbaiki tidak sibuk memperbaiki diri. Jadi kalian jangan pernah percaya terhadap lelaki di muka bumi ini. Yang paling baik hanya bapak kalian dan suami kalian nantinya. Jadi jangan terlalu percaya. Kalian punya kecantikan, punya kepintaran, punya kesopanan, punya semuanya itu disimpan dulu, nanti dikasihkan kepada yang halal. Jadi pesan saya juga, ketika kita di pondok pesantren ini, walaupun kita sudah diajari akhlak, ada taklim muta'alim, ada taisirul kholak, ada kitab apapun yang mengenai tentang
akhlak, ada wasoya lil aba lil abna. Nah, semuanya itu adalah penunjang buat diri kalian, yang mana kalian harus senantiasa berpedoman kepada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jangan sampai kalian tergelincir di muka bumi ini, karena muka bumi ini hanya sementara, sementara api neraka sangat panasnya, sangat luar biasa. Jadi pesan saya, ayo anak-anak, ketika kita bertemu guru saling menyapa. Bukan maksud saya kalian ketemu Ustadz Mustaqim langsung senyum-senyum sama bersalaman, bukan. Tapi kalian harus paham, ajakan saya kepada akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu maksudnya ketika ketemu Ustazah Ani, semisal seperti itu, Ustazah Masito, menyapa, bersalaman. Jangan sampai kalian itu seperti orang yang tidak kenal, padahal kalian di sini semuanya sama, yaitu santri, para penuntut ilmu. Jadi kalian keberkahan dan kemanfaatan ilmu kalian itu diatur oleh tangan-tangan mereka. Jadi mari anak-anak semuanya perbaiki diri kita, perbaiki kualitas diri kita yang dari kemarin semisal gemar berpacaran atau suka lirik-lirik kepada cowok-cowok situ. Mulai hari ini simpan saja cinta Anda di dalam hati dan perbanyak istighfar, karena saya paham betul diri kalian itu masa-masa puber. Masa-masa puber itu bagaimana? Ya puber itu ketika ketemu lawan jenis, katanya itu tampan, padahal tampan itu relatif. Tidak semua orang tampan menurut Anda itu cakep juga menurut orang lain. Tapi kalian harus paham, ketampanan, kecantikan semuanya itu juga titipan dari Allah. Jangan sampai seperti Mbak Nisa terlena sama lalu niat kalian di pondok pesantren ini jadi goyah. Ketika kalian di dalam kitab Taklim Muta'alim sudah belajar semuanya, banyak sekali amal yang mana kelihatannya dan pada dasarnya adalah amal akhirat menjadi amal dunia. Karena apa, nak? Karena baiknya sebuah niat atau buruknya sebuah niat. Jikalau di dalam kitab Taklim Muta'alim kalian pelajari banyak sekali amal yang mana amal itu seharusnya menjadi amal dunia, lantas hanya menjadi amal akhirat karena bagusnya sebuah niat. Lah ada sebaliknya, jikalau kita beramal hanya untuk dunia, lantas ketika kita terlalu memperbaiki niat kita menjadi amal akhirat. Jadi niat itu tergantung pada diri kita harus perbaiki diri kita. Kalau kita di pesantren niatnya belajar, mari tekun dan giat. Jangan sampai kita mengecewakan banyak orang. Di rumah kalian itu diharapkan oleh kedua orang tua kalian, mungkin tetangga-tetangga kalian yang ganteng-ganteng juga berharap. Tapi jangan pernah mengecewakan, kalian di sini harus jadi orang yang luar biasa. Ketika orang luar biasa itu ketika cantik ya harus didasari dengan agama, bukan ketika cantik langsung berjoget-joget di depan orang yang bukan muhrimnya. Atau ketika kita menjadi tampan, bukan berarti kita harus caper, cari perhatian sana sini. Tapi jadilah kalian manusia yang bermutu, yang berkualitas dan bermoral. Karena hidup di dunia ini sekarang kan lagi zaman tren-trennya banyak sekali. Manusia itu hidupnya tidak karuan, tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak sesuai tuntunan Nabi dan para Rasul dan tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Banyak sekali manusia yang gak karu-karuan, hidupnya sana sini berantakan. Anak muda foya-foya, nanti tuanya juga bingung mau kemana. Jadi harapan saya, ayo jadi manusia yang lebih baik, ayo senantiasa belajar, taati guru-guru kalian, hormati mereka, dan jangan lupa kalian adalah anak yang mana anak juga punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya.
Di rumah orang tua itu selalu berharap kalian menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mana ketika nanti kalian pulang bisa membanggakan kedua orang tua kalian, bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, bisa mengangkat harkat derajat dan martabat mereka. Jadi ayo mulai dari hari ini, yang kemarin mungkin masih malas-malasan diajak jamaah ya kadang muncul kadang tidak, atau yang kemarin waktunya ngaji pukul 7 jam 8 baru di kelas, mulai hari ini perbaikilah diri kalian, perbaiki niat kalian. Kalian harus bisa menjadi wanita yang luar biasa, yang diidam-idamkan banyak lelaki soleh di luar sana. Terima kasih atas waktunya dan kiranya sudah cukup. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari ucapan saya. Semua kesempurnaan milik Allah. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.